Banyak warkop yang coba membuka 24 jam, tapi masalahnya adalah mereka tekor. Kenapa? Sebetulnya karena sistem yang berantakan. Padahal kalau sistem itu benar, warkop 24 jam itu bisa menjadi mesin uang yang non-stop. Nah, di video ini saya akan bongkar sistem kerja warkop 24 jam. Ya, mulai dari nol sampai detail, mulai dari pembagian shiftnya, ya, SOP karyawannya bagaimana, sampai cara mengatur uang dan cara yang aman biar tetap untung. Kenapa warkop 24 jam itu menguntungkan? Ya, menurut saya warkop 24 jam itu punya keunggulan yang sangat luar biasa. Kenapa? Pada saat orang lain tutup, kita tetap jualan. Warkop 24 jam itu memiliki target yang sangat luas. Ya, pagi targetnya adalah siswa, mahasiswa, ojek online, ya, dan karyawan-karyawan yang kerjanya di pagi hari. Yang pertama. Yang kedua, pada saat malam, anak-anak suka nongkrong, ya. Orang-orang suka sekali nongkrong pada saat setelah jam 6. Pada saat mereka selesai makan malam, mereka nongkrong di luar. Oke? Dan pada saat dini hari lihat marketnya, ya, ada driver online, ada satpam, ya, ada pekerja malam, pekerja shift malam. Kalau rata-rata transaksi memang kecil, tetapi konsisten, ya, konsisten di setiap jamnya, itu yang paling penting. Ingat, kunci sukses itu bukan sekedar buka 24 jam, tapi kunci suksesnya adalah sistem yang benar. Yang kedua, pembagian shift karyawan. Ya, idealnya warkop yang buka 24 jam itu harus menggunakan 3 shift. Ya, shift pertama itu pagi, mulai jam 7 sampai jam 3. Itu harus, gitu ya. Jadi kalau 24 jam harus 3 shift, bukan 2 shift. Ya, kemudian shift kedua itu jam 3 sampai jam 11. Ya, dan shift malam itu jam 11 sampai jam 7, sehingga apa? Sehingga round, ada perputaran yang tidak ada jeda. Dan minimal yang incas di setiap shiftnya kita harus pasang 2 orang. Ya, yang satu bagian minum dan makanan, ya. Kemudian yang kedua itu bagian kasir. Ya, bagian pasir dan bagian kebersihan. Artinya harus dibagi 2 dan harus jelas SOP-nya. Ya, kenapa tidak 1 orang? Ya karena kalau 1 orang pelayanan menjadi lambat. Dan kalau sudah lambat, konsumen akan kabur. Tips yang paling penting adalah shift malam. Pilih orang yang benar-benar kuat begadang. Jangan tidur-tiduran. Yang benar-benar kalau malam matanya buka gitu. Ya. Yang kedua, buat absensi yang jelas. Ya, datang jam berapa ya harus paraf. Pastikan itu terjadi. Kelihatan simpel, banyak yang tidak melakukan. Ya, tapi sulit kita mengontrolnya, makanya harus dilakukan dan kita kontrol. Yang ketiga, pastikan serah terima uang, serah terima stok dicatat secara tertulis setiap shiftnya, sehingga serah terimanya jelas dan uangnya itu jelas. Ya, setelah shift, yang ketiga, sistem keuangan yang harus kita perhatikan agar aman. Ya, di bagian ini ada bagian yang paling krusial. Setiap pergantian shift itu wajib, 1, harus hitung uang kasnya berapa. Ya, dua-duanya menghitung. Yang kedua, mencatat omset setiap shiftnya. Ya, yang ketiga, kita harus mencatat setiap pengeluaran yang kita lakukan dan diikuti dengan notanya. Misalnya pembelian gas LPG, ya, pembelian bahan baku, pokoknya yang terjadi pembelian saat itu. Dan selanjutnya kita harus tanda tangan serah terima antara yang menyerahkan shift pagi dan yang menerima shift sore. Ya, begitu juga shift berikutnya harus ada yang menyerahkan dan ada yang menerima, dan itu harus dihitung bersamaan. Oke, kita gunakan buku kas harian, atau kalau kita punya modalnya sedikit, ya, kita bisa berikan aplikasi kasir yang sederhana. Ya. Jangan pernah dicampur antara uang pribadi dengan uang omset penjualan daripada warkop kita. Oke. Dan yang paling penting, owner wajib mengecek laporan setiap hari. Kenapa?
Kalau tidak, kebocoran kecil itu bisa menjadi besar. Yang keempat, sistem stok dan gudang bagaimana? Ya, Warkop 24 jam itu rawan dengan kehabisan stok di tengah malam. Ya, nah kalau udah habis bagaimana? Nggak ada, kita beli di mana? Ya, maka solusinya adalah satu, kita harus membuat stok minimum. Ya, misalnya kopi, ya, teh, pokoknya kita stok supaya jangan sampai kehabisan stok pada saat orang beli, khususnya di tengah malam. Oke, yang kedua, cek stok setiap pergantian shift. Setiap pergantian shift, misalnya stoknya kopi ada 5, ya, pergantian shiftnya tinggal 2, itu harus diisi di gudang. Harus, supaya apa? Stoknya itu terus standby setiap shiftnya. Artinya kita tidak akan pernah kehabisan di sana. Yang ketiga, buat daftar belanja secara rutin mingguan apa yang diperlukan selama 1 minggu itu, sehingga kita tidak beli dan menggunakan uang pendapatan. Ya, jadi belinya cukup seminggu sekali dan kita mengontrolnya setiap hari. Oke, selanjutnya pisahkan antara stok display dan stok gudang. Ya, artinya kita sebagai owner, ya, membeli stok untuk di gudang. Ya, kita punya catatan sendiri. Kemudian gudang itu mendistribusikan ke display supaya apa? Antara display dan gudang ini sinkron, ya, tidak sampai kehabisan. Intinya adalah jangan pernah tunggu sampai stoknya habis. Pastikan stok selalu ada, oke? Sehingga konsumen tidak menunggu kalau mereka membeli di warkop kita. Selanjutnya, untuk pelayanan 24 jam itu ada standar operation prosedurnya. Pelayanan itu harus konsisten. Walaupun jam 3 pagi, kita harus membuat peraturan yang sederhana saja. Ya, kita harus tetap menyambut pelanggan meskipun jam 3 pagi, gitu ya. Kita tetap mencatat semua pesanan. Harus tercatat, tertulis. Oke, kemudian kita harus menyajikan tetap maksimal 5-10 menit. Ya, kemudian SOP-nya adalah kita harus tetap membersihkan meja setelah konsumen itu pergi. Jangan dibiarkan berantakan. Ya, biasakan setelah konsumen pergi, kita harus pastikan membersihkan mejanya dan lantainya. Ya, dan kemudian untuk malam kita pastikan menambahkan CCTV untuk keamanan. Konsumen pun juga senang kalau ada CCTV-nya, nyaman, aman. Ya, kita berikan lampu yang cukup. Lampu yang cukup, ya, cukup terang gitu. Jangan temaram atau redup. Orang tidak suka. Oke, kemudian tetap berikan musik yang soft gitu, ya, sehingga orang itu bisa mendengarkan tapi juga masih bisa berbicara. Saudara, keamanan dan kenyamanan itu sebetulnya prioritas utama untuk warkop yang buka 24 jam. Setelah SOP sudah, sekarang perhitungan dan potensi omset. Ya, kita mesti tahu juga kan gitu kan. Nah, misalnya rata-rata saja, ya, setiap orang spending powernya 15.000 per transaksi. Ya, kemudian dalam satu shift itu ada 20 transaksi, normal, wajar. Ya, per shiftnya ada 20 transaksi dan kita membuka 24 jam sehingga 3 shift. Maka, ya, secara gambaran kasar omset kita ada 15.000 dikali 20 kali transaksi, ya, dikalikan dengan 3 shift. Maka omset kita per hari adalah Rp900.000. Dan kalau dikali dengan 30 hari, ya, maka omset kita adalah Rp27 juta per bulan. Ya, itu baru estimasi minimal. Kalau lokasi strategis, lokasinya ramai, tempatnya lebih besar, pasti jauh lebih besar. Warkop 24 jam itu bukan soal kuat di begadangnya, tapi soal sistem yang rapi. Ya, karena kalau sistem kita rapi, sistem kita jelas, maka karyawan akan tertib juga melakukannya. Oke, yang kedua, uang menjadi aman. Kita tidak ada kebocoran, tidak ada kekurangan, tidak ada pencurian, ya, atau tidak ada kebobolan, sehingga uang kita aman karena terkontrol. Kemudian pastikan kita menghitung stok secara konsisten dan terkontrol. Kemudian pelanggan yang nyaman, ya,
Karena pelanggan yang nyaman, dia akan datang lagi, dan datang lagi, bahkan mengajak temannya. Maka kalau itu semua berjalan dengan baik, maka bisnis kita akan berjalan dengan baik pada saat kita sedang istirahat. Saudara, kalau kita serius mau membuka warkop 24 jam, mulai dari sistemnya dulu, bukan dari nekatnya. Karena banyak orang ya tanpa pakai sistem, pokoknya buka. Nah, pokoknya ini yang berbahaya. Oke? Jangan pernah ditiru.